wal takun sifatan rasikhatan lakum 'ala jawab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Pemilik alam raya, dan Allah yang memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa menjadikan takwa sebagai sahabat kita, sebagai sesuatu yang menancap dalam hati kita, apalagi kemudian di bulan Syam ini. Maka mudah-mudahan ketakwaan itu akan terus ada di dalam dada-dada kita untuk selamanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini sepertiga sudah bulan Ramadan kita lalui, dan masih ada 2/3 Ramadan yang insya Allah jika Allah berkehendak akan kemudian kita jalani. Maka itu ada baiknya kalau kemudian di perjalanan sepertiga Ramadan ini kita berhenti sejenak untuk kembali mengevaluasi perjalanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar di 2/3 Ramadan yang insya Allah akan kita lalui, perjalanan ketaatan kita semakin menanjak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya semakin menurun. Maka itu dalam rangka untuk kembali mengingatkan kita semua, memotivasi kita semua tentang keutamaan bulan Ramadan ini, ada baiknya kemudian kita mulai evaluasi itu dengan mengingat terkait salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling sering kita ucapkan. Nama-nama Allah yang paling sering kita ucapkan itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam surah Al-Fatihah, nama Allah ini diulang sebanyak 2 kali, dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim dan dalam ayat Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bahwa Ar-Rahman bermakna Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang memiliki kasih sayang yang amat luas. Sementara Ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Artinya adalah ketika makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim digabung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang yang luas kepada hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, kita merasakan ada begitu banyak kasih sayang Allah kepada kita. Ada begitu banyak kesempatan yang Allah berikan sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan salah satu wujud kasih sayang Allah itu adalah dengan Allah datangkan Ramadan setiap tahun kepada kita. Kenapa kemudian Ramadan merupakan pancaran atau bukti dari kemaha kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kenapa kemudian Ramadan menjadi bukti maha kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Setidaknya ada 4 ciri, 4 bukti, 4 indikator kenapa Ramadan menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bukti yang pertama, indikator atau ciri yang pertama adalah Ramadan ini datang dengan tujuan menyampaikan kita semua ke derajat ketakwaan. Dalam ayat Shaum Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan,
bahwa tujuan dari ibadah saum ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua mencapai derajat takwa. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, mencapai derajat takwa adalah sesuatu yang sangat penting, karena kelak Allah Subhanahu wa taala ketika Ia memandang kita semua, maka yang Allah nilai dari kita hanyalah ketakwaan. Karena itu kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka jelas dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa mulianya seseorang di hadapan Allah indikasinya tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan kepadanya. Maka oleh karena itu Ramadan hadir di tengah-tengah kita sebagai bagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua mendapatkan derajat ketakwaan sehingga di hadapan Allah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kemuliaan takwa ini terlihat salah satunya adalah dari begitu banyaknya janji-janji Allah yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang yang bertakwa kata Allah akan diberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Dan tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa ini akan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya itu, di ayat yang lainnya Allah juga berjanji kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, dan kemudian Allah berjanji akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi orang-orang yang bertakwa akan Allah mudahkan mendapatkan ilmu. Maka tidak heran jika para ulama kita terdahulu, walaupun usia mereka bahkan mungkin lebih pendek daripada kita, tetapi ilmu yang mereka dapatkan sungguh luar biasa. Itu semua tidak terlepas dari janji Allah ini. Ilmunya berkah karena ia bertakwa. Karena ia bertakwa, kemudian Allah berikan ilmu kepadanya. Karena itu banyak sekali janji-janji Allah yang lainnya terkait dengan takwa ini. Dan ini membuktikan bahwa ketakwaan di hadapan Allah merupakan satu indikator kemuliaan, sehingga orang-orang yang bertakwa diberikan begitu banyak kemudahan, begitu banyak janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika puasa siang ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan sebagai satu ibadah yang dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri bahwa Ramadan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sediakan begitu banyak waktu dan kesempatan untuk kita menghapus dosa-dosa kita. Sebagai umat manusia, sebagai anak Adam, kita tentu menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Rasulullah SAW sudah mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti dia melakukan dosa. Dan kita menyadari, apalagi kemudian di zaman ini, ada begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita rasakan belum cukup untuk menghapus dosa-dosa itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kasih dan sayangnya mendatangkan Ramadan untuk kita, agar kemudian Ramadan itu menjadi momentum bagi kita semua agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dengan jelas mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
siapa orang yang melaksanakan ibadah saum ini dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Di hadis yang lain Rasul bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan akan diampuni seluruh dosa-dosa sebelumnya. Ada banyak lagi janji Allah terkait dengan pengampunan ini. Bahkan saking banyaknya janji Allah untuk pengampunan dosa di bulan Ramadan ini, sampai-sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin", celaka seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah, apabila kemudian ia memasuki bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan berlalu ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menggambarkan bagaimana besarnya ampunan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Sampai-sampai kemudian kata Rasulullah, siapa orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan ini, dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang celaka. Maka itu kita harus senantiasa manfaatkan Ramadan ini, momentum untuk menghapus dosa-dosa kita, berdasarkan pada kesadaran bahwa selama ini kita sebagai manusia, sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, sudah banyak melakukan dosa-dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Maka Ramadan ini Allah sediakan bagi kita, salah satunya adalah agar kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk menghapus dosa-dosa kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri bahwa Ramadan ini merupakan wujud kasih sayang Allah untuk kita adalah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari amal-amal kita dengan pelipat gandaan yang luar biasa. Bahkan ibadah saum itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam akan diberikan pahala sesuai dengan ibadahnya, sesuai dengan ketaatannya, illa siyam, kecuali ibadah saum. Wa anna ajzi bih. Khusus untuk ibadah saum kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang akan langsung memberikan pahala untuknya. Tentu saja jika Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung memberikan pahala, maka yang akan diberikan tentu adalah pahala yang berlimpah. Sebab jika ibadah-ibadah lain sudah Allah tetapkan pahalanya dan itu diberikan secara otomatis bergantung kepada pelaksanaan ibadah tersebut, tetapi kemudian ketika saum dikatakan oleh Allah akan diberikan pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menandakan pahala saum adalah pahala yang sangat luar biasa. Allah akan lipat gandakan pahala saum kita. Bahkan seluruh ketaatan saum di selama bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Umrah di bulan Ramadan Allah tingkatkan pahalanya seperti pahala ibadah haji. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ibadah-ibadah sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan Allah tingkatkan pahalanya seperti pahala ibadah-ibadah wajib. Maka itu bulan Ramadan harus betul-betul kita manfaatkan sebagai momentum untuk mendulang sebanyak mungkin pahala. Jangan biarkan lewat waktu sedetik pun di bulan ini, kecuali kemudian dari waktu itu kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan sampai selepas Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang menyesal karena kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan setiap detiknya yang sudah Allah berikan untuk melipat gandakan pahala kita. Apalagi kemudian nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagi kita hadiah yang amat sangat besar, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang merupakan khairun min alfi syahrin, malam yang kata Allah lebih baik nilainya dari 1000 bulan.
Ini merupakan salah satu tanda Ramadan, merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Artinya adalah ketika di malam itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan seolah-olah kita melaksanakan ketaatan sepanjang 1000 bulan. 1000 bulan jika kita konversi ke dalam tahun, kurang lebih 63 tahun. Tidak banyak di antara kita yang usianya sampai ke 63 tahun. Tapi dengan Lailatul Qadar, dengan bulan Ramadan ini, Allah berikan kesempatan kepada kita seolah-olah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 63 tahun tanpa henti dengan malam Lailatul Qadar. Maka ini pun harus kita persiapkan. 10 hari terakhir harus kita persiapkan untuk sama-sama kita berburu malam Lailatul Qadar, agar kemudian kita mendapatkan pahala yang berlimpah sebagai bagian dari kesyukuran kita karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan Ramadan sebagai bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang menjadi indikator kenapa kemudian Ramadan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, cerminan dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelatihan kepada kita agar kita memiliki jiwa peduli kepada sesama. Di bulan Ramadan ini kita semua didorong oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan beliau merupakan sosok yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Artinya Rasul amat sangat menyadari bahwa Ramadan adalah momentum yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, guna kita mengasah jiwa kepedulian, guna mengasah jiwa kedermawanan. Maka oleh karena itu kita melihat, kita menyaksikan fenomena Ramadan adalah fenomena kedermawanan. Di mana-mana orang berlomba-lomba untuk berinfak, di mana-mana orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itu semua tidak lepas dari momentum Ramadan yang merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan munculnya kedermawanan itu, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kehidupan kita, karena hanya orang-orang yang peduli dengan sesamanya yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan mawsulan ila jannah wa asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul man shalla li rabbih wa shama wa qama alaihi afdhalus salatu wa azkas salam amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu di antara kita tidak semua dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sepenuh waktu. Masih banyak di antara kita yang terhalang oleh kewajiban-kewajiban lainnya. Ada di antara kita yang masih harus melaksanakan pekerjaan di tempat masing-masing. Ada juga mungkin di antara kita para mahasiswa yang masih harus menyelesaikan kewajiban menulis skripsinya. Ada di antara para ibu-ibu yang juga harus melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangganya. Ada di antara kita para pelajar yang harus tetap masuk di bulan Ramadan untuk melaksanakan kewajibannya belajar. Maka karena itulah kita tidak boleh berkecil hati. Sekalipun di Ramadan ini tidak semua waktu dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan waktu yang berkah. Bagaimana kemudian caranya agar waktu yang kita jalani selama Ramadan ini menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan?
Caranya adalah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Hadzal kitabu huwallazi anzalal kitaba mubarakan." Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dengan penuh keberkahan. Salah satu sifat Al-Qur'an adalah mubarak, penuh dengan keberkahan. Maka ketika kita belum bisa memanfaatkan Ramadan sepenuhnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah maksimalkan waktu yang kita miliki agar waktu ini penuh dengan keberkahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Manfaatkan sekecil apapun waktu yang kita miliki untuk membaca Al-Qur'an. Maka insya Allah dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkahi waktu kita. Sekalipun misalnya di Ramadan ini kita masih harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, pekerjaan-pekerjaan kita, tapi waktu di luar itu akan Allah berikan keberkahan. Pekerjaan itu akan Allah berikan keberkahan, dan kemudian waktu-waktu Ramadan sisanya akan juga Allah berikan keberkahan, sehingga di waktu-waktu itu kita semua diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita melihat bagaimana dulu salaful ummah kita, para pendahulu kita, mereka begitu kuat berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satu tujuannya adalah agar mereka mendapatkan keberkahan Al-Quran, sehingga waktu yang mereka miliki juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari sama-sama kita berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga waktu kita menjadi waktu yang berkah, waktu yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang datang ini bisa kita manfaatkan betul-betul sebagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Ramadan ini lewat nanti, kita semua tidak menjadi orang-orang yang merugi, tidak menjadi orang-orang yang menyesal, namun kita meninggalkan Ramadan dengan sukacita karena kita merasa sudah memanfaatkan Ramadan dengan maksimal untuk mendulang pahala, mendapatkan ampunan, dan mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, memberikan kekuatan, memberikan petunjuk kepada kita semua agar Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Sebab tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita semua masih bisa menikmati datangnya bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا